Wa hukmuhu, hukum istinja dengan batu tadi, al-wujubu min kulli najisin malusin, wajib dari setiap najis yang tidak padat. Ya kan nggak padat tuh artinya nggak keras ya, mau yang dari belakang dari depan kan nggak padat, jadi cepat terurai maksudnya. Yang kedua, an-nadbu minal jamid, sunnah dari benda padat. Jadi misalkan yang keluar dari dubur kita, mohon maaf, batu kerikil, itu batu, ya, atau apa pokoknya yang padat, kayu nih keluar dari inian kita, kan dia padat nih, benda padat nggak bisa langsung terurai gitu ya. Maka ini sunnah dibersihkan dengan batu, karena kan nggak langsung hilang gitu ya. Yang ketiga, al-karohatu minarih, al-karohah dibenci, minarihi dari angin. Jadi cuman keluar angin, ibu buang angin, baik dari belakang atau depan. Ini saking bersihnya kita, abis kita buang angin langsung ke WC kita cebok. Ya, aduh nggak enak nih abis buang angin. Padahal itu tidak harus istinja kalau buang angin gitu ya. Kemudian apa yang keempat, al-ibahatu minal araq, diperbolehkan. Perbolehkan tuh di sini maknanya bukan wajib, boleh maksudnya. Enggak juga nggak apa-apa, dikerjain juga boleh. Minal araqi, kalau yang keluar dari keduanya itu keringet. Saya ada keringet keluar, kita bersihin, diistinjain, itu boleh. Al-hurmatu, yang kelima, haram ka'ayyakuna bimaksubin, kalau alat sucinya atau alat istinjanya itu hasil ngambil milik orang lain atau menggosok. Contoh, ibu ngambil batu tapi nyolong batunya punya orang nih. Orang punya halaman, dia punya batu, cakep banget tuh batu-batu kali ya. Ibu nyolong dipakai buat cebok, wah itu haram di sini. Atau pakai air, tapi air itu milik orang lain dan kita belum izin, maka itu juga haram, ya. Jadi seperti itu. Wa afdalu kaifiyatihi, kaifiyah atau tata cara istinja yang paling utama itu al-jam'u bainal ma'i wal hajar. Nih, kita perlu tahu ibu-ibu sekalian. Jadi istinja yang paling cakep itu adalah ketika batu sama air itu barengan kita pakai. Bagaimana tuh Ustazah? Batu sama air barengan kita pakai. Ya. Nah, ini disebutin bi ayyabda bil hajari summa yutsbi'ahu bil ma'. Yang pertama kita gosokin dulu pakai batu area yang mau dibersihin. Ketika kita gosokin pakai batu, maka sambil diguyur pakai air. Jadi kesetnya itu hilang pakai batu. Ibu-ibu nih habis buang air besar, nggak punya sabun, adanya batu sama air, itu boleh. Cuman Ustazah saya kadang-kadang kalau nggak pakai sabun kurang enak gitu ya. Ini ibu-ibu ini masalah istinja atau cebok ya. Kalau kita di rumah sendiri di grogol, apalagi grogol, masya Allah banyak air ya di sini ya. Alhamdulillah nggak kekeringan ya bu. Jadi ibu mau cebok pakai berapa gayung, berapa ember juga ada, banyak. Sumur lebar, dalam semua ya, banyak airnya. Nah cuman kalau kita traveling atau jalan atau kita umroh, ada di beberapa titik atau tempat yang itu kita nggak nemuin air. Misal kita jalan-jalan ke Singapura, tahu Singapura ya bu ya? Mampang belok kanan. Jadi kita bayangin aja, mudah-mudahan sampai nanti insya Allah sana ya. Tapi yang paling penting sampainya ke Mekah, Madinah, Masjidil Aqsa, insya Allah itu yang paling penting ya. Dan banyak faedah keutamannya. Kalau yang lain-lain mah cuma sekedar healing kata anak muda, jalan-jalan begitu ya. Gayung sama ember, mana sih gayung sama ember? Susah bener. Oh adanya pancuran. Pancuran tuh apa namanya disebutnya shower. Ya, begitu pakai shower kita pencet loh kagak keluar airnya, kudu diputer dulu. ini saya pengen nyampein relate nih ya, artinya kejadian banyak nih, kudu diputer dulu, begitu diputer airnya kekencengan. Loh, sakit bener ini. Nah ini udah beda, bukan rumah kita ya. Jadi beberapa perumahan, apartemen, hotel atau kantor-kantor dan mall sudah seperti itu. Udah nggak lagi ditemuin gayung sama, udah nggak
adanya shower semprotan. Naik lagi yang agak tinggi, lebih mewah lagi tuh hotel, lebih mewah lagi tuh mall. Kita nyariin semprotan mana kagak ada. Gayung kagak ada, ember kagak ada. Ternyata airnya keluar dari bawah. Bener ya Nek ya? Gitu ya Nek ya? Kata kita, ya Allah, ini buat istinja, cebok mana airnya? Oh ini puteran ya, begitu kita puter airnya mancur sampai pintu. Habis basah baju kita semuanya gitu ya. Kita bilang, ya Allah, ya Rahman. Agak ribet tuh, betul ya, dari bawah. Jadi ceboknya nggak seenak kita pakai gayung sama ember, gitu. Betul nggak Bu? Betul ya. Nanti kalau udah agak lebih mewah lagi satu tempat, gayung ember kagak ada, shower nggak ada, pancuran dari bawah kagak ada. Yang ada cuman tisu. Ish, kata ibu-ibu. Ya, di beberapa tempat ya, termasuk kalau kita naik pesawat. Tuh, walaupun di pesawat ada dia keran, tapi dikit airnya gitu ya. Nah itu nggak seenak kayak kita istinja di rumah sendiri yang pakai gayung, ember, shower gitu, ya Bu ya. Nah jadi sebenarnya istinja itu paling afdolnya, kaifiatnya di sini disebutkan ketika kita punya batu dan air ini kita pakai bersamaan. Disentuh dulu pakai batu, kemudian diikuti dengan air. Tuh, enaknya begitu. Jadi batu itu menghilangkan disebutnya? Licinnya najis itu. Itu lebih keset gitu ya, lebih bersih. Ini disebutkan seperti ini. Habis ini mau nyari batu. Ya. Nah, tapi di sini disebutkan begini. Fa in aradal iktisar ala ahadihima fal ma'u afdal. Tapi kalau saya pengen cuma pakai salah satunya aja Ustaz, atau ya nggak mau dua-duanya, nggak mau dicampur, maka disebutkan fal ma'u afdal. Kalau pengen pilih salah satunya, pilih air lebih afdal. Karena air itu ngilangin zatnya. Di sini disebut li'annahu yazilul aina wal asar, karena air itu menghilangkan zat dan bekasnya. Itu dihilangkan dengan air, lebih enak. Apalagi kalau air kenceng besar gitu ya Bu ya. Kalau nggak ada batu nggak apa-apa. Walau bada'a bil ma'i wa arada ayastanji'a ba'dahu bil hajar lam yasunna lahu dzalik. Nah, bukannya nggak boleh ya, tapi nggak disunahkan. Kalau kita pakai air dulu, abis itu pakai batu, ngapain? Kan pakai air udah bersih. Ditambah lagi diusapin batu. Itu nggak disunahkan begitu, karena disunahkannya tadi batu dulu diusapin, baru pakai air. Jadi pulang dari sini kalau ibu mau lebih afdol, lebih enak sesuai yang diajarkan sama para ulama kita, cari dah batu-batu kali tuh, yang halus-halus, yang bagus ya. Kamarnya ada batu semua. Oh ada batunya semua. Masya Allah. Itu bisa dipakai buat istinja, tapi nggak semua batu ya Bu ya. Batu kali, batu halus, itu batu-batu yang bisa buat membersihkan. Nah, kita lanjut. Syurutu ijza'il hajari samaniyatun. Syarat diperbolehkannya istinja dengan batu itu ada 8. Nih, kita lihat nih, apa yang 8 itu? Nah, di sini disebutkan yang pertama ayyakuna bisalasati ahjar. Hendaknya istinjanya itu dengan 3 batu. Jadi nggak cuma 1 batu, tapi 3 batu, ya. Terus ini disebutkan kaunuhu, keadaannya bisalasi masahatin la aqal fata'addudul ahjari laisa biqayyid. Jadi 3 batu itu 1 batu untuk 1 sentuhan. Itu ya. Jadi gini, bisalah sati masahatin la aqal. Ketika kita istinja itu harus 3 kali sentuhan batunya. Kurang nggak boleh, lebih boleh. Jadi kalau misalkan kita punya batu lebih dari
3, kemudian kita pengen menyentuh lebih dari 3 kali, itu boleh. Yang nggak boleh kurang. Yang nggak boleh kurang. Jadi dengan 3 batu, kemudian dengan 3 kali sentuhan dan tidak boleh kurang. Yang kedua, ayun qiyal mahal. Batu itu bisa menghilangkan najis yang ada di tempat najis tersebut. Apa aja? Al-muradu bil mahal huna, tempat najis itu apa aja? As-sofhatu. As-sofhatu itu dubur. Ya, dubur, area belakang. Apa disebutnya, saya bahasa ini agak ribet nih, ini fikih ya Bu ya, kudu cari bahasa nih, boleh sama orang Grogol ya. Itu bagaimana bahasanya ya? Kerutan duburnya. Saya nggak enak ngomongnya nih, ya begitulah ya, ngerti ya Ibu ya. Jadi area al-mahal itu as-sofhatu. Mohon maaf agak jorok atau nggak pantas, tapi ini fikih ya. Kita harus cari bahasa kitanya tuh apa gitu. Jadi Masya Allah, mohon maaf ya. Jadi itu area yang berkerut di dubur itu kan yang suka tersisa najis-najis di situ. Jadi sama kita kan kudu diusap-usap, dibersihin. Nah itu namanya as-sofhatu. Kerutan area dubur itu harus kena sama batu, harus dihilangin. Jadi nyampe situ tuh, ya. Tapi jangan sampai dalam-dalam, cuman cukup di area kerutannya saja, gitu. Nah yang kedua setelah area dubur, Masya Allah, Bu, jangan dibayangin. Nanti dipraktekin gitu ya. Ibaratnya kalau mau istinja pakai batu, kita tahu arahnya yang mana gitu ya. Yang kedua, wal hasyafatu. Hasyafah itu mohon maaf sekali lagi, ujung kemaluannya laki-laki. Jadi kalau ujung kemaluan laki-laki itu kan area keluarnya najis ya. Astagfirullahaladzim. Ya begitu, ibu-ibu cukup ngeh aja gini, oh yang ngeh dah gitu ya, udah paham lah gitu. Nah ini kalau hasyafah, ujung kemaluan laki-laki. Ini kita punya anak laki-laki, kita punya bayi, punya anak kecil, kan kita tahu nih ya. Jadi ujung hasyafahnya itu tempat keluarnya mani, mazi, kemudian air kencing. Nah itu yang harus dibersihkan, ayun qiyal mahal. Jadi tempat yang harus dibasuh, digesek. Masya Allah. Ya bukan digosok. Kalau digosok sikat ya Bapak di sini. Ada aja orang Grogol nih bahasanya digesek. Diusap ya, diusapkan gitu bahasa ininya, bahasa lembutnya begitu. Jadi 3. Jadi al-mahal yang disebut tempat keluar najis tadi 3, as-sofha bagian dubur tadi, kemudian wal hasyafa ujung kemaluan laki-laki, wa zahiru farjil mar'ah, dan farjinya perempuan. Jadi alat kemaluan perempuan di area luarnya, area zuhirnya, bukan area dalamnya. Jadi kalau kita ada batu cukup di area luar, nggak usah sampai ke dalam-dalam, gitu ya. Enggak, ini serius gitu. Jadi mohon maaf, jangan ketika kita berpikir kan kalau kita pakai air, sucinya itu kan sambil mendehem ya. Nanti kita belajar bagaimana cara istinja itu. Di antaranya adalah harus jongkok, bagusnya jongkok, kemudian mendehem, kita tekan perut kita biar keluar nih sisa-sisa air mazi atau kotoran, keputihan. Kalau perempuan tuh biasanya kan banyak tuh yang suka nyisa-nyisa ya. Nah kalau kita pakai air itu kan kita basuh, kita usap dengan tangan kita itu sampai area mulut rahimnya biasanya. Ya, itu masih nyangkut tuh, ada banyak di situ. Nah kalau pakai batu nggak usah sampai ibu. Ya gitu, cukup di area zohirnya saja, ya, depannya aja. Ya begitu deh ya pokoknya ya. Kita pindah pembahasan.
Masya Allah, ribet berapa ya Bu ya nanti ya. Nah jadi itu. Jadi syarat yang kedua ayunqiyal mahal, si batu ini mampu mengangkat atau memindahkan najis yang ada di tempatnya itu, menghilangkan gitu ya. Kemudian lagi yunazzifuhu bihaitsu la yabqa illa asarun la yazulu illa bisagharil hazf awil ma. Nah, kemudian yang ketiga tadi ya, itu yang kedua ya. Yang pertama harus dengan 3 batu dan 3 kali usapan. Yang kedua harus menghilangkan najis yang ada di tempat keluar najisnya. Yang ketiga adalah alla yajifan najasu, dengan catatan najis itu belum kering tuh kalau pakai batu. Jadi mohon maaf tadi najis itu masih bersifat cair atau setengah kering setengah basah. Jadi ketika diusapkan batu masih bisa cepet hilang. Kalau udah kering susah, kudu dikerok dulu dia maksudnya. Iya kan susah ya, maksudnya kalau cuman pakai batu khawatir memang nggak bisa hilang. Jadi lebih kalau yang kering itu lebih afdolnya pakai air gitu. Ibu-ibu ya, syaratnya bukan najis yang sudah mengering. Kemudian yang keempat alla yantakila, najis itu tidak, bahasa kitanya tuh bleberan. Apa tuh? Benar ya? Bleberan tuh kalau bahasa orang sih apa baik bahasa Masya Allah. Blepetan gitu bahasa kitanya ya. Ya udah nggak kemana-mana. Artinya si najis itu masih menetap di al-mahal tadi, yang tempat tadi yang 3. Jadi kalau dia di dubur dia masih di area kerutannya itu, belum nyampe ke sini-sini, ke panggul kemana gitu ya. Kalau udah sampai kemana-mana kan berabe itu. Kalau cuma pakai batu doang gitu ya. Jadi syaratnya adalah tidak melebar najis itu, tidak belepetan ke tempat-tempat yang lainnya gitu ya. Pokoknya ibu yang nyari bahasa deh nanti. Saya menggambarkan aja. Alayan taqila. Yang kelima, la yatra'a alaihi akhar. Anal khamisa min syuruti ijza'il istinja bil hajar, bahwasanya syarat kelima diperbolehkan istinja dengan batu, alla yakhtalita bil khariji ghairu jinsihi, tidak bercampur dengan najis atau benda yang lain, wa ghairu arokin, kecuali keringat. Jadi mohon maaf, misalkan najis di tempat itu udah kecampur sama keringat, nggak masalah kita bersihinnya pakai batu. Tapi kalau udah kecampur sama yang lain, misalkan sawaun kana al-mukhalitu rutoban kamain wa baulin, tuh misalkan najis itu udah campur sama air kencing atau air yang lainnya, amjafan najasan karausin amtohiran katurobin, atau udah kecampur sama debu sama tanah, kita taruh tanah di situ, kemudian kita bersihin pakai batu, nah itu sudah tidak boleh lagi pakai batu, bukan syarat istinja dengan batu lagi. Jadi syaratnya adalah tidak tercampur dengan yang lain, baik itu tepung, gula, garam, apalagi tanah, debu, ya, kemudian air kencing atau air-air yang lainnya itu nggak boleh. Ya, jadi harus syaratnya demikian. Kemudian yang keenam, alla yujawiza safhatahu wa hasyafatahu. Anasadisa min syuruti ijza'il istinja bil hajar alla yujawiza al-ghaitu safhatahu al-mustanji. Nah, yang keenam adalah tidak melewati, tadi hampir sama kayak beleberan tadi, tidak melewati tempat dubur dan ujung kemaluan. Ya, misal kita buang air besar kita nih bukan lagi di area dubur tadi sisa najisnya, tapi sudah melewati sampai kemana-mana tuh. Nah itu nggak bisa pakai batu lagi, karena batu itu cuman di area mahal ya tadi, tempat dia tadi. Wal baulu hasyafatahu fima idza kana dzakaron wa yazadu alla yadkhula mudkhala dzakari fil unsa. Kemudian kencing juga harus di area yang tadi ujung kemaluan, baik laki-laki ataupun perempuan.
Yang ketujuh, alla yusibahu ma'un an-nasabi min syuruti ijzail istinja bil hajar, alla yusibal farija ma'un walau litathhirihi kama marah. Ya, dia belum tersentuh air. Itu syarat istinja dengan batu. Jadi bukan air dulu baru batu, tapi batu dulu baru air. Ini belum kena air sama sekali, dia mau batu dulu digosokin, baru nanti dijamak dengan air, dibarengkan dengan air. Bukan air dulu udah bersih baru kita gosokin batu. Ya, itu sudah tidak menjadi syarat istinja dengan batu lagi. Yang kedelapan syaratnya antakunal ahjaru tahiratan, hendaknya batu yang dipakai adalah batu yang suci. Fala yasihu bin najasati walal mutanajjasa. Enggak sah batunya itu bernajis atau bekas dipakai najis. Mohon maaf ya Bu, misalkan begini, itu batu habis dipakai sama Bu Maria. Ya misalkan, habis itu saya pakai, bernajis nggak itu batunya? Najis. Jadi nggak boleh yang dia sudah bernajis dipakai, atau yang sudah terkena najis itu juga nggak boleh dipakai. Ada batu depan rumah, tapi habis kena tai ayam. Udah deh, nggak apa-apa, dikit doang kena tai ayamnya, tapi itu kita pakai istinja, nggak boleh. Dia harus yang suci, bersih, tidak ada najisnya sama sekali. Ya Bu ya, makanya paling aman saya bilang tadi, batu kali bersih, mengkilat, cakep tuh batu kali tuh, ya. Cuman nyarinya udah susah. Sekarang banyak kan batu kerikil di sekitaran kita gitu ya, ibu-ibu sekalian ya. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan terkait ini apa? Istinja dengan batu? Bismillah. Jadi tadi kalau ibu-ibu nggak ketemu air boleh pakai batu, ya. Boleh pakai batu. Misalkan ibu-ibu nih naik gunung, jalan-jalan sama keluarga nggak ketemu air nih, ya. Tapi ada batu nih, bersih batunya dan saya meyakini bahwa ini bersih batunya. Kita temuin, ya. Digosokin aja tuh ke area mahal tadi yang tempat keluar najis, walaupun nggak pakai air itu sudah mensucikan. Gitu, dengan syarat 8 syarat tadi terpenuhi. Dia bisa mengangkat najis, dia bisa memindahkan najis, kemudian dia suci batunya, ya, dan lain sebagainya. Itu ya Bu ya. Tapi kita mintanya mudah-mudahan ketemu air terus ya Bu ya. Jadi lebih enak kalau istinja gitu. Ya. Aku tuh buangan besar itu gimana? Bagaimana maksudnya? Kalau iya sebawah itu sama. Tadi kan ada 3 tempat yang diperbolehkan pakai batu. As-sofha tuh tadi, mohon maaf, area dubur. Area dubur kan berarti keluarnya air besar. Betul ya? Nah, kemudian tadi ujung kemaluan laki-laki dan ujung zohirnya kemaluan perempuan. Jadi kalau kita BAB pun kita nggak menemukan air, tapi cuma menemukan batu, boleh dengan catatan minimal 3 batu. Ya sama nggak apa-apa. Maksudnya itu kan masih bukan benda padat, ya. Ya kan, maksudnya BAB kita itu kan juga gampang terurai, apalagi yang diare itu kan juga gampang terurai. Sama. Itu kalau benar-benar nggak ditemukan air gitu ya. Tapi kalau emang kita pengen pakai dua-duanya juga boleh, batu dulu baru air gitu. Apalagi habis itu ditambah sabun lagi, kan enak tuh ya. Silahkan. Kalau pakai tisu gimana tuh Ustaz? Tisu juga sama bisa. Bisa. Boleh juga, itu pengganti. Cuman gini, tisu yang bisa dipakai untuk istinja itu tisu kering, bukan tisu basah. Jadi tisu basah itu dipakai setelah tisu kering, jangan kebalik. Karena yang bisa menghilangkan sifatnya itu seperti batu adalah tisu kering. Ya. Kering dulu baru basah, jangan basah dulu baru kering. Selama ini kita basah dulu baru kering. Nah itu belum hilang secara sempurna tuh. Karena kalau misalkan dia basah ketemu basah,
depetan. Bener kan ya? Jadi dengan yang kering dulu dilap, baru nanti akhirnya dibersihkan dengan tisu basah. Harusnya seperti itu. Harusnya bayi juga begitu. Nah kalau bayi itu sebenarnya kan beda ya. Mereka belum dipakai buat sholat kan. Kalau kita kan pakaian kita ini sudah dipakai buat sholat sebenarnya. Maka beda sama bayi. Bayi itu misalkan kita mau cuman pakai tisu basah itu yang nggak masalah najisnya, karena kan belum ada beban untuk dia sholat atau apapun gitu ya. Cuman nanti saran saya tetap walaupun itu bayi, pakai tisu kering dulu dibersihin, baru tisu basah. Harusnya begitu, bukan basah dulu baru kering. Kering dulu, dibasah dulu baru kering. Ya baik itu yang keluar dari depan maupun dari belakang. Ada lagi ibu-ibu? Sekarang udah tahu ya. Oh iya, yang mana tuh? Yang mana dulu? Kan kita habis dulu ya, terus mau sholat nih, terus kita lap lagi gitu boleh nggak? Suka nggak enak. Ngelap arji. Kita udah wudhu, terus kita ngelap pakai apa, tisu? Enggak pakai Pakai lap, anduk boleh. Yang nggak boleh adalah pakai tangan langsung. Oh iya enggak. Ya. Jadi kalau kita ngelapnya pakai anduk misalnya atau kain ya, boleh karena itu penghalang. Tapi kalau langsung kena tangan, nih tangan ini nih, tangan ini menyentuh parji kita langsung batal. Tapi kalau ini nggak batal. Contoh, mohon maaf banget. Ibu mau ngegarap nih ya, atau nggak sengaja kesentuh tapi pakai ini, itu nggak batal. Habis wudhu ya. Ya, habis wudhu. Ya, sampai Ya. ini. Betul. Tapi kalau bertemu dengan ini kan punggung tangan. Ini apa disebutnya? Telapak tangan. Tapi kalau kita megang pakai telapak kanan, baik itu kemaluan kita sendiri ataupun kemaluan pasangan, anak ataupun orang lain, batal. Ya tapi kalau kemaluan orang lain, baik itu suami, mau pakai ini batal. Maaf ya Bu ya, itu biar bisa kita beda. Ini yang nggak batal itu kalau kemaluan sendiri, tapi pakainya ini punggung. Itu bedanya. Tapi kalau pakai ini, batal. Walaupun bayi sama ya misalnya. Bayi juga Nah, sama. bayi berarti jangan pegang ya. Anak sendiri, gitu, saya masih kecil belum balik, tetap batal. Ya, jadi itu nggak mandang. Jadi batalnya disebutnya ada mas, ada lamas ya. Jadi kalau yang membatalkan wudhu nanti kita bahas, salah satunya adalah saling bersentuhannya laki-laki dengan perempuan. Jadi ibu-ibu bersentuhan sama suami, kalau dalam mazhab Syafi'i kan batal nih. Habis wudhu kesentuh suami batal. Ya. Mau kesentuhnya titik apapun batal. Yang penting dia kulit. Tapi selain kulit nggak batal. Contoh apa? Kuku, gigi, sama rambut. Ibu gigi ketemu gigi misalkan apa bisa. Ya tapi itu agak susah bayanginnya ya. Ya ibaratnya nggak sengaja kejeduk gitu ya atau bagaimana, itu nggak batal karena bukan kulit dengan kulit. Atau gigi ibu kesentuh kulit suami, nggak batal karena bukan basyar dengan basyar, bukan kulit dengan kulit. Ini rambut kita kejedot sama rambut suami, nggak batal karena rambut dengan rambut, bukan kulit dengan kulit. Atau kuku ibu kesentuh suami, gitu, itu nggak batal. Ya, tapi kalau kulit dengan kulit batal, kulit manapun pokoknya, mau kulit muka, kulit ini sampai bawah semua batal. Tuh nggak ada pengecualian. Ya Bu ya, jadi seperti itu. Nah, kalau kita itu yang tadi bersentuhan laki-laki dan perempuan yang sudah sama-sama dewasa, kulit dengan kulit, maka itu batal kalau mazhab Syafi'i. Tapi ada lagi selain bersentuhan, ada menyentuh kemaluan yang membatalkan wudhu, menyentuh kemaluan juga. Menyentuh kemaluan batal dengan telapak tangan, tapi tidak dengan punggung tangan. Gitu. Tapi kalau nyentuh kemaluan orang dengan punggung tangan juga batal. Nggak boleh, lagi ngapain sih lu wudhu? Kan begitu bahasa kita ya. Iya, kecuali
Kecuali yang sering kejadian, misalkan kepegang anak sendiri. Kita punya anak kecil, kita udah wudhu, mama pengen kencing katanya gitu ya. Tiba-tiba kita lagi pakein celana atau bagaimana kesentuh. Nah itu batal juga. Jadi nggak mandang dia usianya siapa gitu ya. Jadi mau kemaluan. Kan udah mau sholat nih, belum pakai mukena, anak saya buat tamu buka pintu, nggak sengaja anak saya masuk tapi dalam keadaan pakai mukena. Iya, kejeblok deh gitu. Siapa yang kesentuh siapa? Anaknya kesentuh sama tamu. Ya, enggak bukan buat tamu, anak saya buat tamu. Saya bawa mukena, terus sholat dulu saya buka dulu, belum mulai sholat. Terus anak saya masuk, saya buka pintu, dia langsung masuk ini kesentuh gitu saya. Nggak kulit dengan kulit kan? Enggak, karena pintu nanya saya. Pokoknya yang membatalkan itu kalau kulit dengan kulit bila hailin tanpa penghalang. Kalau ada penghalangnya itu nggak batal. Mau baju, mau jilbab, mau mukena, mau kain. Pokoknya selama ada penghalang nih nggak batal. Contoh gini, ibu-ibu habis sholat nih jamaah sama suami misalkan. Iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis itu pengen sholat lagi, cuman pengen cium tangan sama suami. Tapi cium tangannya pakai ini, pakai apa disebutnya? Pembatas gitu ya. Kita cium tangan. Ya nggak apa-apa, nggak batal. Tapi kalau tangan dengan tangan itu batal. Ya cium tangan ke apa? Ya nggak cuman kesentuh, tapi nggak kulit sama kulit kan. Juga pakai baju saya mau Andai pun dia kulit, misalnya dia kulit dia nih, tapi kesentuh kita pakai baju, nggak kesentuh kulit kita langsung, itu juga nggak batal. Nggak batal. Ya yang batal itu kulit dengan kulit. Gitu ya ibu-ibu ya. Ada lagi? Tadi ya. Sama nanya Malam nggak batal. ini sholat subuh. Sholat subuh tuh waktunya kadang-kadang kan siangan tuh kita atau jam 9 kan udah siang Iya, gitu ya. fajar. Nah, terus itu niatnya kita sholat sunnah, kodok terus itu. Nah ini ada pertanyaan, misalkan kita subuhnya kan sekarang jam 4:08, betul ya? Nah tanda subuh itu berakhir ketika apa? Ketika sudah mulai terbit fajar, syuruk itu, ya kita ngelihat, jadi sudah ada terang gitu, itu udah hilang waktu subuh. Apalagi udah matahari, udah ini yang menjemur gitu ya. Iya, habis itu. Iya, benar. Jadi kalau udah mulai timbul tadi syuruk tadi, fajar tadi, itu waktu subuh sudah habis, maka niatnya bukan lagi ada lillahi ta'ala, tapi qadaan lillahi ta'ala. Itu lebih amannya. Ya, tapi kalau kita lihat di langit masih gelap gulita, belum timbul fajar nih atau syuruk tadi, ya udah kita masih ada lillahi ta'ala. Jadi hitungannya tuh bukan jam, tapi keadaan langit. Keadaan langit. Iya. Tapi yang bingung itu kalau lagi hujan. Ya. Yang pas mendung kan. Maka kita ambil dari waktu kebiasaan. Misalkan gini, kita bangun jam 6, tapi masih gelap gara-gara mendung hujan. Nah itu udah habis sholat subuhnya tetap. Cuman dia mendung gara-gara hujan. Maka jangan lagi adaan, tapi lillahi ta'ala. Gitu ya. Sebenarnya kalau kita ada jam dan ada waktu di rumah, maksudnya itu lebih mudah. Yang susah tuh enggak, qadha itu ngelihat dari keadaan langit. Jadi waktu habis sholat itu melihat dari keadaan langit. Nanti kita masuk di pembahasan waktu-waktu sholat ya ibu-ibu ya. Udah itu ada lagi nggak? Itu satu Gitu ya. Kalau kita bisa dulu, kita sudah lupa kita ngomong pakai Kita habis wudhu ngelap muka pakai anduk, boleh apa kagak? Ya boleh aja, nggak batal wudhunya. Cuman fadilah keutamaan wudhu itunya hilang. Karena setiap tetesan air wudhu itu jadi pahala kebaikan buat kita. Justru yang bikin kita wajahnya makin cerah tuh karena tetesan air wudhu itu. Ya dilap pun nggak apa-apa sebenarnya. Cuman dibiarin itu lebih bagus.
Tapi ada yang ustazah, saya kalau nggak dilap kena cetian padahal. Itu ya biasanya curhatannya ya. Kadang-kadang ada gitu saja yang ngelap gitu. Iya. Kalau saya didiemin aja karena itu kan jadi fadilah keutamaan dari air wudhu yang menetes dari wajah kita ya. Nggak usah dilap. Boleh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau bisa tadi salamannya pakai halal tadi, lebih bagusnya. Ya. Ada lagi ibu-ibu? Misalnya saya heran ada di rumah anak saya di sana jalan di Depok sama Depok ini, Serang Depok di sana ke jalan Kapuran. Jadi dia gantinya tuh suami istri rata, saya heran nggak apa kecuali kita nyampur Bersentuhan. nyampur apa bersentuhan. Ini dari beda-beda masjid. Nah, ini pentingnya kita belajar fikih. Dalam fikih itu kan ada beberapa mazhab ya, yang masyhur 4 mazhab fikih. Syafi'i, Hambali, Hanafi, sama Maliki. Nah, 4 mazhab ini punya pendapat berbeda-beda, terutama terkait batal tidak batalnya setelah wudhu bersentuhan suami istri. Kalau Maliki, Hanafi itu nggak batal suami istri bersentuhan. Nggak batalnya kalau pakai syahwat. Jadi dia bersentuhan pakai syahwat batal, tapi kalau tidak pakai syahwat bersentuhannya tidak batal. Yang batal itu adalah mazhab Syafi'i. Jadi Syafi'i itu walaupun suami istri ya batal. Sama anak enggak kan udah mahram. Nanti sudah mahram juga. Kalau mau mertua enggak ya Ustaz? Mertua Enggak, itu sudah mahram. Mahram ya, bukan muhrim ya. Kalau muhrim orang yang sedang ihram. Suami terus saya masa dulu dia pulang kerja terus Mantu enggak. atau cucu. Dia anaknya cucu. Oh, kita punya cucu, cucunya punya Suami. Coba saya cari dulu nanti ya. Terus saya bingung juga. Cuman gini, kalau mantu sama mertua dia nggak batal karena udah jadi mahram muabat selamanya. Makanya mantu sama mertua kagak boleh nikah. Dan nggak ada mantan mertua. Misalkan kita cerai sama suami, ibu nikah sama mantu sama mertua ibu, nggak boleh. Atau ibu nikah sama mantu ibu, haram, nggak boleh. Kenapa? Udah jadi mahram itu. Enggak. Cucu kan sama kayak anak ya, anak ke bawah, orang tua ke atas itu mahram semua. Jadi nanti siapa saja yang tidak batal bersentuhan wudhu itu ada di bab yang jadi mahram kita tuh siapa aja. Ya. Kan suami mahram juga, betul nggak? Kok batal sama suami? Nah, suami itu maksudnya mahram itu bukan yang makna mahram itu apa sih, Bu? Mahram itu artinya yang haram dinikahi. Sama suami haram apa enggak nikah? Makanya kan kita nikah sama dia kan? Betul ya? Maksudnya sama suami itu halal karena sebab hubungan pernikahan, tapi dia bukan mahram kita, dia enggak haram kita nikahin. Jadi disebut mahram itu adalah orang yang haram dinikahi ibu sama ayah ibu. Haram gak nikah sama bapak kita sendiri? Haram. Maka mahram gak? Mahram. Kita punya anak laki-laki, kita haram gak nikah sama anak laki-laki kita? Haram. Maka itu jadi, nah itu yang disebut dengan mahram adalah ketika kita haram menikah dengan dia, itu mahram. Gitu. Nanti pembahasannya insya Allah ada di bab terkait pembagian mahram gitu ya ibu ya. Ada lagi pertanyaannya? Saya sholat. Sholat subuh terus Pakai baju yang bekas
Kita pakai baju daster dipakai lagi buat tidur. Selama kita meyakini itu nggak kena najis apa-apa boleh. Tapi kalau kita syak, ragu, khawatir dan kita menganggap kayaknya mohon maaf ya, apa pas lagi tidur saya kecepirit lah, apa kenapa nih, dan ternyata itu mohon maaf ya kena pakaian kita, maka harus ditukar, diganti dengan yang suci gitu. Kalau nenek ngiyakinin, nenek nggak ngompol, nggak apa, pakai nggak apa-apa. Kalau cuman kena air liur atau iler itu nggak jadi najis gitu kan bukan liur anjing. Kalau kenanya liur anjing baru najis gitu ya. Kalau kenanya liur sendiri cuman bau aja dan nggak nyaman dipakai sholat gitu ya. Ya enggak lah, baju kena iler kita sendiri yang nggak najis itu ya. Cuman bukannya najis, tapi hilang kenyamanannya. Ya begitu kita sholat Allah merebak tuh baunya kan, Allah nggak khusyuk akhirnya. Maka lebih enaknya memang kalau bangun tidur subuh kita mandi subuh dulu. Nih kan mandi subuh tuh bagus, mandi di sepertiga malam tuh bagus. Coba ibu lihat anak-anak santri kalau pada mondok kan mandi jam 3, jam 4 ya. Beda bu, secara kalau bahasa anak muda tuh vibes-nya tuh berbeda. Vibes. Apa ya? Auranya, penampilannya. Seger emang. Kita kalau ngelihat orang yang rajin mandi subuh kelihatannya seger itu. Seger kelihatannya walaupun dia nggak putih kulitnya tapi bersih gitu. Ya karena banyak keutamaan dari mandi di waktu subuh, mandi di sepertiga malam itu juga buat kesehatan bagus. Ya, yang nggak bagus itu kalau mandinya tengah malam. Tengah malam itu kalau secara medis juga nggak bagus ya. Atau di jam-jam dari maghrib ke atas itu juga nggak bagus karena banyak penyakit-penyakit yang menyertainya. Bagusnya adalah kalau sudah waktu di sepertiga malam sampai waktu pagi. Nah, jadi kita mandi dulu, bersih-bersih, habis itu langsung ganti pakaian sholat subuh. Walaupun kita nggak mandi nih, cuma cuci muka, sikat gigi, cuci yang lain-lain semua, cuman kita yakin kayaknya baju saya ini dipakai tidur nggak enak. Walaupun nggak bernajis tapi kena keringet, kena iler lah, kena apalah macam-macam gitu ya. Abis meper-meper lah, kan kadang-kadang kita tidur tangan kita nih nggak ngerti suka kemana-mana. Betul ya bu? Itulah kenapa kalau kita mau sholat subuh pagi hari sebelum kita wudhu cuci tangan dulu. Kenapa? Khawatir tangan kita nih ada najis yang sudah mengering. Baik itu karena kita memegang, mohon maaf, kemaluan kita sendiri ataupun kemaluan pasangan dan orang lain. Tangan kan kadang-kadang nggak inget kalau lagi tidur bu. Betul ya? Begitu, cuci tangan dulu. Ampun, saya ngomong sama ibu-ibu Grogol langsung connect. Sinyalnya kenceng di Grogol. Masya Allah. Begitu ya, kurang lebih makanya cuci tangan dulu. Nah ini sebenarnya abis ini kita bahas tentang fardu wudu. Cuman karena udah jam 3 kurang, saya nggak bisa lama-lama bu. Saya ada mau ke rumah sakit lagi. Insya Allah nanti bulan depan ya kita bahas tentang fardu wudu. Tapi begini, saya ringkas sedikit. Faslun furudul wudu isittatun. Fardu wudu ada 6. Fardu tuh rukun wudu. Kemarin saya tanya fardu tuh apa bu? Wajib. Rukun tuh sesuatu yang wajib dikerjakan. Wajib tuh apa? Kata orang sini kudu kemarin. Kata orang Grogol. Wajib tuh kudu, udah simpel bener jawabannya gitu ya. Jadi wajib itu kalau dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Ya. Nah ini rukun wudu ini ada 6. Kalau dia ditinggalin nggak sah wudu kita. Nggak sah wudu kita. Wajib dia. Apa yang 6 ini? Yang pertama adalah niat. Dicatat baik-baik, diingat ya. Kita wudu sehari 5 kali nih. Itu cuma sholat wajib, belum sholat sunnah, belum mau baca Quran dan lain sebagainya. Satu niat, rukun wudu yang pertama atau fardu wudu yang pertama satu niat. Yang kedua membasuh muka. Yang ketiga membasuh tangan sampai sikut.
Yang keempat, membasuh sebagian kepala. Yang kelima, membasuh kaki sampai mata kaki. Yang keenam, tartib atau berurutan. Itu yang disebut dengan fardu dan rukun wudhu. Terus bagaimana ustazah dengan kumur-kumur, istinsyak, masukin air ke dalam hidung, keluarin lagi, ya. Kemudian kuping juga kita mulai dengan bismillah lagi, ya. Kemudian lagi mendahulukan yang kanan dibanding yang kiri, mengusapnya 3 kali. Itu disebut dengan sunnah wudhu, bukan rukun wudhu. Jadi rukunnya cuma 6, yang lainnya sunnah. Sunnah itu dikerjakan berpahala, ditinggalin gak dosa. Kalau ibu wudhu pengen cuma rukunnya yang 6 doang boleh, tapi pahalanya kurang banyak begitu. Kalau lagi di rumah sehat walafiat atau di tempat yang memungkinkan, kalau bisa yang fardunya dikerjain, yang sunnahnya kerjain juga. Kumur-kumur juga, masukin air ke hidung juga. Tapi kalau kita lagi buru-buru, kita di tempat terbuka, pom bensin, ngantri wudhunya, jangan semuanya kita wudhu. Ini kadang-kadang Masya Allah, ngantri mau sholat maghrib di pom bensin, wudhu dari ujung ke ujung. Kata kita yang depan lama bener ini wudhunya. Dia nggak tahu antrian nih banyak. Maka bagi orang yang sudah paham dan dia ngaji, ambil yang rukunnya saja. Saya kalau lagi ngantri, baik itu kayak kemarin umroh ya, misalkan kita di satu masjid, kita datang nih, kita mau ngambil mikot nih. Kemana nih, misalkan ke Bir Ali, ke Tanim, Ja'ronah, atau daerah-daerah yang sekiranya bisa ngambil mikot. Itu kan kalau ke WC ngambil wudhu nih antri penuh itu, mau dari orang Indonesia, orang Arab, orang luar semua ya. Maka ambil yang rukunnya saja. Udah kebiasaan. Karena udah kebiasaan sama sunnahnya, itu lebih bagus sebenarnya. Cuman karena kita belajar ngaji fikih, kita jadi tahu mana yang rukun, mana yang sunnah. Jangan sampai yang sunnah kita kerjain, yang rukunnya ketinggalan. Gitu. Jadi kalau tadi niat basuh muka, basuh tangan sampai sikut, basuh sebagian kepala, basuh kaki sampai mata kaki, tertib 6 itu udah dilakukan, udah sah wudhu kita. Gitu ya. Tapi insya Allah kita akan bahas lebih detail lagi, lebih panjang lebar lagi pembahasan wudhu ini di bulan yang selanjutnya. Doain sehat walafiat. Mudah-mudahan ibu-ibu juga sehat semuanya. Ketemu lagi bulan depan. Hatinya istiqomah, kakinya dimudahkan untuk melangkah. Ya, yang penting istiqomahnya yang mudah, karena orang istiqomah itu sulit. Ya, hari ini kita ngaji, bulan depan ogah ada mau ngaji, capek bener katanya. Apalagi hujan-hujan begini dan lain sebagainya gitu ya. Insya Allah dikasih keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjut nanti di bab yang akan datang. Ini pembahasannya dasar-dasar ya Bu ya, bener ya? Kan yang kita sehari-hari, oh begitu ternyata gitu. Nah insya Allah udah dapat ilmunya, udah dapat pengetahuan dari kitab yang dikarang oleh para ulama ini. Abis ini kita amalin. Jadi nggak cuman jiping, ngaji kuping, nggak cuman masuk kuping kanan, keluar kuping, nyampe rumah lupa. Ditanya sama laki, tadi ngaji bahas apa? Tahu ya, lupa katanya. Yang ingat cuman yang model-modelan tadi, digesek lah apa ini. Ya ini yang harus kita ingat, yang inti-intinya diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, mari sama-sama kita baca Ummul Quran surat Al-Fatihah. Allah kasih kita mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur, rezeki yang berkah, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, diangkat segala penyakit kita, dijadikan anak-anak kita salih dan salihah. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari insyaallah manfaat buat diri kita dan keluarga kita. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.